Kita sudah mengetahui bahwa waktu zaman penjajahan itu perjuangan Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perjuangan secara diplomasi dan yang kedua ada perjuangan secara fisik. Dan di sini aku Given Waisinarta akan menjelaskan tentang dua contoh perjuangan fisik Indonesia yang mungkin jarang kalian dengar. Nah, perjuangan fisiknya apa aja sih? Yang pertama ada pertempuran Palembang dan yang kedua ada Puputan Margarana di Bali. Oke, pertempuran Palembang atau Perang 5 Hari 5 Malam merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 5 Januari tahun 1947 di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam peristiwa ini tentara Republik Indonesia atau singkatannya TRI bersama rakyat Palembang berjuang mempertahankan wilayahnya dari serangan pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak bersedia dijajah kembali dan rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan bantuan tentara sekutu. Di Palembang, Belanda memiliki kepentingan besar karena daerah ini kaya akan sumber daya alam, terutama kilang minyak di Pelaju dan Sungai Gerong yang sangat penting bagi perekonomian. Awalnya hubungan antara pihak Indonesia dan sekutu ini masih dapat dikendalikan. Namun keadaan mulai memburuk ketika Belanda melalui Nica semakin menunjukkan keinginannya mengambil alih pemerintahan dan menguasai berbagai fasilitas penting. Ketegangan semakin meningkat hingga akhirnya pecah pertempuran bersenjata pada awal Januari tahun 1947. Berikut ini ada beberapa penyebab utama terjadinya pertempuran Palembang. Antara lain, yang pertama, ada keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia setelah kemerdekaan. Yang kedua, Palembang memiliki kilang minyak yang sangat strategis dan bernilai tinggi. Yang ketiga, meningkatnya ketegangan antara tentara Republik Indonesia dengan pasukan Belanda. Yang keempat, ada Belanda berusaha mengambil alih wilayah dan kekuasaan pemerintahan di Palembang. Yang kelima, rakyat dan tentara Indonesia menolak segala bentuk penjajahan kembali. Pada tanggal 1 Januari 1947, pertempuran dimulai ketika terjadi bentrokan antara pasukan Republik Indonesia dan pasukan Belanda. Baku tembak berlangsung di berbagai sudut kota Palembang. Selama 5 hari 5 malam, tentara Indonesia bersama masyarakat melakukan perlawanan dengan semangat tinggi. Mereka memanfaatkan pengetahuan tentang medan kota untuk mempertahankan posisi. Pertempuran terjadi di berbagai lokasi penting seperti di kawasan Benteng Kuto Besak, Talang Semut, Pelaju, dan berbagai titik strategis lainnya. Belanda memiliki bersenjataan yang lebih modern dan jumlah pasukan yang lebih banyak. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja, artileri, bahkan dukungan pesawat untuk menyerang posisi pertahanan Indonesia. Terus tembak, jangan berhenti! Walaupun demikian, pasukan Republik tetap memberikan perlawanan sengit. Serang! Jangan takut! Bukan! Setelah 5 hari pertempuran, korban dari kedua pihak mulai terus bertambah dan kondisi semakin rusak. Akhirnya disepakati penghentian pertempuran melalui perundingan, sehingga pasukan Republik Indonesia mundur dari pusat kota Palembang untuk menghindari korban lebih banyak. Oke, kira-kira kalian tahu gak sih siapa aja tokoh-tokoh penting yang ada di pertempuran Palembang tersebut? Nah, di sini tokoh yang pertama itu ada Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Divisi yang memimpin pertahanan wilayah Sumatera Selatan. Yang kedua ada Letkol Bambang Utoyo, salah satu perwira yang memimpin pasukan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Mayor Rasyad Nawawi, pemimpin pasukan dalam beberapa sektor pertempuran. Yang keempat ada Kapten Al-Masyah yang turut mimpin perjuangan melawan Belanda. Dan yang terakhir ada Dr. Andes Andan Kapau Gani, tokoh pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Selatan yang berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dampak dari pertempuran Palembang menimbulkan berbagai dampak. Di antaranya yang pertama, berbagai korban jiwa dari pihak tentara maupun masyarakat.
Yang kedua, ada kerusakan bangunan dan fasilitas umum di kota Palembang. Yang ketiga, menunjukkan besarnya semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, ada membuktikan bahwa Belanda tidak mudah menguasai kembali wilayah Indonesia. Yang kelima, menjadi salah satu peristiwa penting dalam revolusi fisik Indonesia. Pada pertempuran fisik Palembang ini, ada beberapa peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Di antaranya adalah yang pertama, Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera di kota Palembang yang dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Yang kedua, ada Benteng Kuto Besak, salah satu lokasi penting yang menjadi saksi perjuangan rakyat Palembang. Oke, selanjutnya kita akan membahas Puputan Margarana di Bali. Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Pulau Bali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pertempuran dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara melawan tentara Belanda atau Nika. Kata puputan berasal dari bahasa Bali yang berarti perjuangan sampai titik darah penghabisan atau bertempur hingga akhir tanpa menyerah. Oleh karena itu, Puputan Margarana menjadi simbol keberanian, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang Puputan Margarana Bali: setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Nika yang datang bersama tentara sekutu di Bali. Belanda ingin mengambil alih pemerintahan dan mengembalikan kekuasaannya seperti sebelum Indonesia merdeka. Rakyat Bali menolak kedatangan Belanda karena mereka telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut dibentuk pasukan bersenjata yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan Ciung Wanara yang bertugas mempertahankan Bali dari upaya penjajahan kembali. Beberapa penyebab terjadinya Puputan Margarana adalah Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Belanda mengirim pasukan Nica ke Bali untuk mengambil alih pemerintahan. Yang ketiga, rakyat Bali menolak segala bentuk penjajahan kembali. Yang keempat, pasukan Ciung Wanara memilih melawan daripada menyerah kepada Belanda. Pada bulan November 1946, pasukan Ciung Wanara melakukan berbagai serangan terhadap pos-pos Belanda di beberapa wilayah Bali. Serangan tersebut membuat Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengejar dan menghancurkan pasukan tersebut. Pada 20 November tahun 1946, pasukan I Gusti Ngurah Rai berada di Desa Marga, Kabupaten Tabanan. Belanda mengepung daerah tersebut dari berbagai arah dengan persenjataan yang jauh lebih modern, seperti senapan otomatis, mortir, kendaraan militer, dan dukungan udara seperti pesawat. Meskipun jumlah pasukan lebih sedikit dan persenjataan terbatas, I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melakukan puputan, yaitu bertempur hingga titik darah penghabisan. Lali! Serang! Pertempuran berlangsung sangat sengit. Pasukan Ciung Wanara terus melakukan perlawanan tanpa menyerah. Dalam pertempuran tersebut, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama hampir seluruh pasukan anggota Ciung Wanara yang berjumlah sekitar 96 orang. Walaupun secara militer Indonesia mengalami kekalahan, tetapi semangat perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini ada beberapa peran dan tokoh-tokoh penting dalam Puputan Margarana. Yang pertama, I Gusti Ngurah Rai, pemimpin pasukan Ciung Wanara dan pahlawan utama dalam Puputan Margarana. Yang kedua, ada anggota pasukan Ciung Wanara yang berjuang bersama hingga gugur di medan perang. Yang ketiga, ada pasukan Belanda atau Nica sebagai pihak yang berusaha menguasai kembali Bali. Dampak dari Puputan Margarana yaitu yang pertama, gugurnya I Gusti Ngurah Rai dan hampir seluruh pasukan Ciung Wanara. Yang kedua, menguatkan semangat perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, menjadi bukti bahwa rakyat Bali menolak penjajahan kembali. Yang keempat, nama I Gusti Ngurah Rai dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Yang kelima, semangat perjuangan Puputan Margarana menjadi bagian penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peninggalan sejarah yang berkaitan tentang Puputan Margarana. Yang pertama ada Taman Pujaan Bangsa Margarana, tempat pemakamannya I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang yang gugur. Yang kedua ada Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana di Kabupaten Tabanan sebagai tempat mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga ada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali yang digunakan namanya beliau sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Dari pertemuan Palembang dan Puputan Margarana, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita teladani. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada semangat pantang menyerah, yang ketiga ada keberanian untuk membela kemerdekaan Indonesia, yang keempat ada persatuan dan kerjasama, yang kelima ada rela berkorban, dan yang keenam ada patriotisme. Baik pertemuan Palembang maupun Puputan Margarana merupakan bukti nyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun menghadapi pasukan Belanda yang jauh lebih unggul dalam jumlah ataupun persenjataan, para pejuang tetap berjuang dengan penuh keberanian, semangat pantang menyerah, dan rela berkorban. Peristiwa-peristiwa tersebut mengajarkan bahwa kemerdekaan diperoleh dan dipertahankan melalui persatuan, pengorbanan, serta cinta tanah air. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan prestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Oke, baik, itulah yang dapat aku sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Aku Kipen Maisinarta pamit undur diri. Terima kasih.